وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين. الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. فقد قال في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له، أو كما جاء في الحديث. Ini bahasa Jawa atau bahasa Indonesia nih saya ini? Indonesia. Hadirin yang kami muliakan, bulan kemarin ketika Nabi kita Sayyidul Anbiya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara yang Allah perlihatkan kepada beliau adalah masa yang akan datang, yang akan dialami oleh seluruh manusia dan jin. Masa-masa nanti di akhirat, masa-masa nanti di mahsyar, masa-masa mereka dihisab, masa-masa mereka melewati sirat, masa-masa mereka sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Isra Mi'raj ini isinya itu keajaiban-keajaiban kuasa Allah. Perjalanan dari Mekah menuju Masjid Aqsa begitu cepat, karena yang menjalankan yang punya segalanya. Maka Allah berfirman, Maha Suci Allah yang telah menjalankan seorang hambanya waktu malam. Yang menjalankan yang punya segalanya, yang menciptakan segalanya, yang menentukan segalanya. Maka terserah padanya apa yang akan dibuat dan apa yang akan diputuskan. Jarak antara Masjidil Haram sampai Masjid Aqsa ditempuh dalam masa yang begitu singkat. Belum lagi dari Palestina menuju tangga khusus, tangga ghaib, menuju Sidratul Muntaha, begitu cepat. Tidak sampai waktu pagi Nabi kita sudah sampai ke Mekah lagi. Maka orang kok pengen ngitung-ngitung perjalanan Isra Mi'raj begitu cepat-cepatnya seperti apa ya, sulit untuk terka dengan benar. Karena ini kaitannya dengan kuasa Allah. Allah menampakkan kuasanya. Termasuk Allah tampakkan kuasanya di sana. Pemandangan yang nanti terjadi selepas manusia semuanya wafat, bangkit lagi, Nabi ditemukan masa yang akan datang. Yang menciptakan masa yang telah lalu adalah Allah, yang sedang adalah Allah, yang akan datang yang akan datang adalah Allah. Maka kalau Allah berkehendak, Allah dimasukkan, seorang manusia dimasukkan di masa lalu, bisa saja. Atau Allah masukkan orang di masa yang akan datang. Kita sendiri insya Allah semuanya sudah pernah, atau hampir semuanya pernah Allah perlihatkan sekelumit mengenai masa depan. Kok bisa Pak? Apa nggak perdukunannya? Bukan. Ini kenyataan bagi umumnya orang yang normal. Biasanya orang yang normal punya mimpi, memimpikan perkara-perkara yang belum datang. Loh, ini kok seperti yang saya mimpikan itu? Loh, kejadiannya kok seperti yang saya lihat berapa puluh tahun yang lalu di mimpi saya?
Ini satu gambaran. Kalau kita yang lemah, ngantuan, tela-telo, itu aja kadang-kadang oleh Allah dimasukkan ke sekelumit di masa depan. Bagaimana kuasa Allah yang Allah tampakkan kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara yang ditampakkan oleh Allah kepada beliau, pemandangan umat-umat yang selepas mereka dibangkitkan dari kuburnya di suasana padang mahsyar. Ada seorang nabi datang membawa 10 orangan dari umatnya, yang selainnya maknanya nggak dapat hidayah. Yang dapat hidayahnya 10 orang saja. Apakah nabinya rugi? Tidak. Yang rugi yang tidak ikut. Apakah umatnya nggak dapat hidayah, nabinya kurang dakwah? Tidak. Memang umatnya tidak dipilih Allah untuk dapat hidayah. Di antara bukti para nabi, para rasul itu benar, para hadirin, harus ada orang-orang yang nggak dapat hidayah. Bahkan para ulama sepakat di antara doa yang keliru adalah mendoakan umat semuanya dapat hidayah. Karena itu bertabrakan dengan keyakinan kita sendiri bahwa surga akan ada isinya penuh, neraka akan ada isinya penuh. Kalau kita mendoakan semua orang dapat hidayah, maknanya kita pengen Dajjal dapat hidayah, Ya'juj Ma'juj dapat hidayah, orang-orang Yahudi pendukungnya Dajjal dapat hidayah. Itu perkara yang mustahil akan terjadi. Dan doa yang benar bagaimana maksimalnya? Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina wahdil insa wal jan waj'alna sababan liman ihtada. Sudah, ini sudah maksimal. Jangan ditambahi jami'an-jami'an, nanti malah keliru, bertabrakan dengan keyakinan kita sendiri. Karena semua nabi, semua rasul, mulai kakek kita yang pertama sampai Sayyidul Anbiya, mereka menerangkan Allah telah ciptakan surga untuk orang-orang beriman, ciptakan neraka untuk orang-orang kafir, dan keduanya akan berisi. Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Ketika aku Allah berfirman kepada neraka, sudah penuh belum? Neraka menjawab, kalau bisa ditambahi lagi masih ada tempat yang ruang. Maknanya firman Allah ini menunjukkan neraka itu akan dipenuhi dengan macam-macam bentuknya orang kafir. Maka ada seorang nabi umatnya yang dapat hidayah hanya 3 orang, hanya 1 orang. Ada yang umatnya sama sekali tidak dapat hidayah. Hidayah ini pilihan dari Allah, Pak. Kalau Allah belum berkehendak, maka semua usaha kebaikan pun tidak mendatangkan hidayah kepada kaum tersebut. Ada sebagian orang mengatakan, Masya Allah, itu negeri Spanyol runtuh jadi negerinya orang-orang kafir karena di sana kurang amal. 4 amalnya kurang sempurna atau dakwahnya kurang sempurna. Maka sebagian ulama yang ingin beradab dengan orang Islam mengatakan itu perkataan yang kurang sopan. Mengukur kesuksesannya orang Islam hanya dengan kerajaan yang runtuh atau kerajaan yang bangkit, itu penghinaan. Orang Islam itu yang ngantuan, nggak pernah ke masjid kalau perlu. Di dunia tinggal dia saja. Dunia nggak jadi kiamat gara-gara masih ada dia itu. Orang iman itu mahal. Maka orang iman, sak lemah-lemahnya orang iman, dan itu pun oleh Nabi sudah dibocorkan namanya. Namanya adalah Hanad dalam hadis riwayat Muslim. Orang yang terakhir akan keluar dari neraka. Maknanya orang ini adalah orang yang terlemah imannya. Maka karena dia ini punya iman, maknanya dia ini telah berbuat baik ke seluruh dunia dengan segala isinya. Dan Allah menjanjikan siapa yang berbuat kebaikan, minal Allah akan berikan kepada dia 10 kali lipat. Man
jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Barang siapa buat satu kebaikan, maka Allah akan berikan kepada dia 10 kali lipatnya ini. Maka dia ini telah berbuat kebaikan kepada hewannya, kepada gunungnya, kepada airnya, kepada kerikilnya, kepada lautannya, kepada udaranya. Maka minimal dia akan dapat tempat pertama kali ketika dia dimasukkan surga. Surga yang luasnya minimal 10 kali lipat dunia. Ini kok bisa 10 kali? Ini dapatnya dari mana? Ya ini karena berkahnya dia sebagai orang beriman itu. Maka orang beriman tuh nggak ada yang nggak barokah begini. Yang mau doakan, alhamdulillah. Yang nggak mau doakan, ya tetap alhamdulillah. Bahkan yang memusuhi pun alhamdulillah, karena selama dia masih ada iman, dia terasa nggak terasa telah mendatangkan kebaikan kepada seluruh dunia termasuk kita. Berkali-kali Ka'bah runtuh. Berkali-kali Ka'bah runtuh, dunia tidak kiamat. Begitu di dunia ini sudah tidak ada orang beriman, maknanya dunia ini seperti manusia yang dicabut nyawanya, langsung runtuh. Nyawanya dunia ini adalah orang-orang beriman. La ilaha illallah. Ada seorang nabi dakwah ke kaumnya sampai beliau menyelesaikan semua tertib dakwah yang tertertib, nggak ada satupun yang dapat hidayah. Bahkan banyak nabi tengah-tengah menyampaikan agama kepada umat dibunuh oleh umat. Kok kerajaan nyawa satu-satunya aja hilang. Maka ukuran kesuksesan itu bukan selamat di dunia ini para hadirin. Ukurannya adalah ridhonya Allah. Kalau orang sudah dapat ridhonya Allah, nggak punya tempat seluruh dunia nggak masalah. Nggak punya kerajaan nggak masalah, nyawanya hilang nggak masalah. Yang penting Allah ridho. La ilaha illallah. Kemudian Nabi kita ditampakkan pemandangan ada orang begitu banyak bergerak mau menuju surga. Maka Nabi kita menduga bahwa ini adalah umat Muhammad. Maka malaikat Jibril bilang bukan itu. Jadi Nabi kita ditampakkan dimasukkan ke alam masa depan. Bukan itu umatnya Nabi Musa. Umat yang terbanyak selepas umat Muhammad yang akan masuk surga adalah umatnya Nabi Musa. Yang namanya Bani Israel itu berada. Maka di antara isinya Quran adalah surat Bani Israel. Dengan segala macam kelemahannya Bani Israel dan ngengkelnya dan tidak taatnya, Bani Israel itu adalah yang terbanyak masuk surga selepas umat Muhammad. La ilaha illallah. Dan di Quran kita para hadirin gak ada nabi pun yang disebutkan dalam Quran yang lebih banyak melebihi Nabi Musa, yaitu kurang lebih 136 kali ulangan. Maka pada umat gak ada dengan Nabi Musa ketok nek atau mau Quran. Sebentar-bentar Musa sampai 136 kali. Tidak ada nabi pun dari 25 nabi yang diulang pengulangannya dalam Al-Quran melebihi Nabi Musa. Dan tidak ada nabi pun dalam hadisnya Nabi kita yang lebih baik disebutkan melebihi Nabi Musa. Wong menyek Nabi Musa ketok nek gak tau ngaji blas, nul pudul dipudul nek. La ilaha illallah. Kemudian lepas itu Nabi ditampakkan yang lebih banyak lagi melebihi umatnya Nabi Musa, lipat sampai Nabi melihat pojok mana saja penuh dengan umat tersebut. Maka malaikat Jibril bilang pada beliau, itulah umat engkau. Minimal 2/3 surga akan dihuni oleh umat Muhammad. Allahu Akbar. Apa maknanya para hadirin? Maknanya Allah telah putuskan umat Muhammad itu akan mudah dapat hidayah. Bahkan akan tambah dekat hari kiamat, akan tambah banyak yang akan dapat hidayah. Bahkan nanti akan datang satu masa seluruh dunia
dunia dapat hidayah di akhir zaman ketika Nabi Isa telah diturunkan dari langit dunia. Sampai gak tersisa di dunia ini kecuali orang-orang yang dapat hidayah. Ini hanya ada di zamannya umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh dunia dengan jumlah yang begitu banyak hanya orang Islam saja. Zaman dulu ada yang selamat tapi tidak banyak. Ini akhir zaman seluruh dunia dapat hidayah. Maknanya kata sebagian ulama, kita ini buat kerja agama atau kita ini gak buat kerja agama, kita ini bergerak atau gak bergerak, tetap saja umat Muhammad tidak akan ada yang berkurang dari jatah hidayah. Hanya saja kita kurang pahala. Ini maknanya diantaranya suatu hari yang mulia Nabi besar Muhammad SAW membawa 2 buku. Nabi kita seringkali ceritakan dalam kitab Ta'lim Fadilah Amal dan kitab yang lain, kalau beliau mengajarkan kepada para sahabat, beliau membawa alat peraga. Maka kita jadi guru kemudian bawa alat peraga itu bagian dari yang dicontohkan Nabi kita. Kadang-kadang pakai ranting, kadang-kadang pakai tongkat, kadang-kadang pakai gambaran, kadang-kadang beliau pakai buku kosong itu. Beliau bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu kitab apa yang saya bawa ini? Buku apa yang saya bawa ini? Maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu, saya nggak tahu maksudnya. Ini adalah buku catatan orang-orang yang akan masuk surga. Namanya, nama ayahnya, nama sukunya sampai hari kiamat tidak akan bertambah, tidak akan berkurang, jumlah sudah ditentukan. Kemudian Nabi menyodorkan buku kedua. Tahukah kalian buku apa itu? Maka para sahabat mengatakan yang sama, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi kita bersabda, ini adalah buku catatan calon penghuni neraka. Namanya, nama orang tuanya, nama sukunya sampai hari kiamat tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Maka para sahabat sebagian risau. Kalau begitu itu sudah ditentukan ke semua, apa gunanya amal ya Rasulullah? Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menjawab, semuanya akan dimudahkan untuk buat amal mengikut takdirnya masing-masing. Kalau takdir kamu dapat hidayah, ya Allah akan mudahkan kamu terus dalam amalan hidayah. Kalau enggak, ya enggak, walaupun dalam suasana hidayah. Mana ada suasana yang lebih baik melebihi suasana Madinah? Asli Madinah Al-Munawwarah, bukan Madinah Panjava. Nabi kita berangkat ke pertempuran Uhud membawa 1000 pasukan. Belum sampai ke medan perang, 300 orang izin pulang bolos, sebagian gak izin. Sepertiga pasukan dipimpin oleh Sayyidul Anbiya sendiri bolos 300. Allah. Saya kita bayangkan suasana Madinah ada usia-usianya. Jadi kalau orang itu sudah ditakdirkan tidak dapat kebaikan, walaupun yang ngajar itu Nabi kita sendiri, yang mimpin Nabi kita sendiri, tetap saja nggak ngambil faedah. Bahkan diceritakan langsung dalam Al-Quran, qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwat. Dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, ada sekelompok orang munafikin. Begitu Nabi memulai ceramah, memulai bayan, mereka merunduk-runduk, merayap-rayap, bolos dari masjidnya yang mulia Nabi besar Muhammad. Jadi di Madinah Munawwarah zamannya Nabi, di Nabi itu ada grup pembolos itu ada. Maka saya bilang kalau antum pengen sanad ke Madinah Munawwarah itu tinggal pilih. Sanadnya para sahabat nggak pernah bolos. Sanadnya munafikin bolos. Terserah kamu, ada sanadnya semuanya. Dan sanadnya dari Madinah. Maknanya cerita tadi para hadirin, kerja-kerja agama, kerja-kerja hidayah di kalangan umat Muhammad ini
prospeknya selalu cerah. Maknanya mukjizat ketika Mi'raj Nabi ditampakkan umatnya akan begitu banyak masuk surga para hadirin, dan juga buku yang telah disampaikan kepada Nabi kepada sahabat tadi, maknanya diantaranya bahwa kerja-kerja agama di kalangan umat Muhammad itu akan selalu prospeknya ijo royo. Prospeknya benar-benar cerah. Melalui macam-macam kondisinya umat, kerja agama ini nggak pernah bisa dihentikan dan tidak pernah tidak berkembang. Dakwahnya maupun taklim wa ta'alumnya, maupun wiridnya, maupun tasfihul muamalah wal muasyarah. Maka kita ini jangan risau kondisi zaman edan, kalau edan rasane kayak yang koncone. Ini zaman hiruk pikuk ikhtilaf sana sini. Nanti kalau nggak cerah perkembangannya gimana? Tetap akan cerah. Nabi kita belum dikuburkan, sahabat sudah melahir. Keluarganya saat Nabi mengatakan, saya nggak siap untuk membaiat Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dibaiat, ada satu keluarga besar nggak mau baiat. Ya, terus berjalan terus. Sayyidina Abu Bakar wafat, diteruskan Sayyidina Umar wafat, dibunuh, terus lagi. Bahkan Sayyidul Anbiya, pimpinan para nabi, para rasul yang terima wahyu hari-hari, wafat pun agama tidak putus, Pak. Apalagi hanya kita. Aku nek ra melok-melok. Gak melok-melok ya kayak itu ganjaran itu. Prospek agama itu selalu cerah. Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah kelahi batok-batokan sekian puluh ribu, sekian ratus ribu tabi'in dan sahabat wafat, kerja agama terus jalan. Terjadi ikhtilaf antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah yang begitu dahsyat. Saking dahsyatnya ketika Bani Umayyah dikalahkan oleh Bani Abbasiyah, perayaannya para hadirin, tokoh-tokohnya Bani Umayyah yang mereka sama-sama orang Quraisy, masih sepupuan, dua pupuan, ini acara selamatannya, tokoh-tokohnya Bani Umayyah ditarik, kemudian diletakkan di bawah karpet, kemudian mereka buat acara makan-makan di atas orang-orang yang sedang keinjek-injek sampai saat matinya gak dibunuh. Ini acaranya Bani Umayyah, masya Allah, panas banget. Yang buat acara siapa? Ahli baitnya Nabi Bani Abbasiyah. Masya Allah. Terus karena kok ngeri-ngeri Pak, ben bodoh ngeri. Acara terus sampai Bani Abbasiyah berkuasa sekian abad, ganti orang Ajam berkuasa Daulah Utsmaniyah sekian abad. Setiap rajanya ganti, hari pertama dilantik, acaranya siapa yang dianggap mengganggu stabilitas nasional disembelih. Terus kemudian selamatan, baru pemerintahan diteruskan. Ini satu gambaran bahwa agama ini tidak akan bisa dihentikan oleh siapapun dan tidak akan bisa ditambah juga oleh siapapun. Hakikatnya berarti. Maka kita ini yang perlu pada kerja-kerja agama, bukan kerja agama perlu pada kita. Soal kita semuanya niat para hadirin. Prospek masjid-masjid akan penuh, bahkan tidak muat. Pesantren-pesantren akan penuh, bahkan tidak muat. Tempat-tempat wirid akan penuh, bahkan tidak muat. Orang-orang akan berbondong-bondong meluruskan muamalatnya, muasalatnya, sampai nanti riba menjadi nggak laku para hadirin. Maka kalau kita ini ikut di dalam mikirkan umat, yang hakikatnya adalah mikirkan diri kita sendiri, kita akan dapat pahala banyak. Jadi kalau kita tidak ikut, agama apapun keadaan dunia itu tetap akan terus berkembang. Bahkan di antara tanda perkembangan akhir zaman itu adalah kalau telah merata ikhtilaf pada semua kelompoknya umat Islam.
Sampai akhirnya setiap kelompok sudah nggak puas dengan pimpinannya. Pimpin aku warnet gas. Akan datang satu masa semuanya begitu itu, akhirnya muncul Imam Mahdi yang didudukan, akhirnya semuanya baiat pada Imam. Kalau kondisi itu tidak terkondisi begitu itu, Imam Mahdi muncul nggak ada yang baiat terakhir. Maka begitu kita mendengar ada banyak ikhtilaf, itu tanda ini nih hidayah akan menyebar seluruh dunia. Sebentar lagi semuanya akan keluar 4 bulan ini. Anak indahkan abdi bal yakunu bi khaira. Orang itu harus husnudzon. Takdir selalu berjalan dan tidak bisa dihentikan. Kalau kita husnudzon, untuk ganjarannya. Pahit dapat pahalanya, suka juga dapat pahalanya, tambah dapat senyumnya. Jadi kalau enggak takdir tetap berjalan, kita husnudzon kepada Allah, akhirnya dimurkai Allah, na'udzubillah, kita sumpah enggak dapat pahala. Salah kita semuanya dan hadir. Maka hari tambah hari bagaimana tambah optimis. Hari tambah hari bagaimana tambah optimis. Bicarakan hal-hal yang optimis, jangan pesimis. Cerita-cerita tadi cukuplah untuk menguji iman kita. Kita melihat suasana dan keadaan, apa melihat apa yang disabdakan Nabi. Apa yang telah ditentukan Allah yang dikasihkan Nabi, bahwa hidayah untuk umat belum pernah bisa dihentikan. Bahkan akan terus berkembang. Bagi orang yang memantau perkembangan zaman, Masya Allah, zaman kecil saya dengan zaman sekarang, di mana-mana masjid lebih makmur sekarang, jauh. Orang yang jilbaban lebih banyak sekarang, jauh. Suasana Temboro waktu saya kecil itu ya, masjid alhamdulillah lumayan hidup. Ini perempuan-perempuan yang di Temboro itu kalau meladeni, kalau pergi ke pasar itu banyak yang hanya pakai kotang aja. Waktu kecil saya naik sepeda ontel pakai kotang. Terus melayani orang di toko sambil nyusui anaknya, kelihatan apa-apanya. Terus suasana toko-toko Temboro berkembang. Sekarang menular juga kebaikan pada kampung sendiri, ke Madiun kemana-mana. Dulu kalau ke Madiun pakai sarung, orang-orang udah teriak, pakai bersunat ya, Masya Allah. Dulu ada orang masuk aja, ninja. Sekarang di mana orang pakai cadar, di mana-mana orang pakai jilbab. Apa yang disabdakan Nabi tenang. Singkat tasbih barang ternyata yang meningkat. Singkat kenal kalau jemaah tabligh ternyata yang meningkat. Memang jemaah tabligh itu bagian dari yang barokah. Jangan barokah diakui oleh kita sendiri. Itu namanya terlalu serakah. Maka kita bilang umat secara umum umat. Malah kalau kita itu bergerak kepada umat dapat pahala banyak. Kalau enggak ya tetap akan ada terus perkembangan yang enggak bisa dihentikan. Rumah-rumah tahfidz, Masya Allah, di mana-mana rumah tahfidz. Imam-imam masjid sudah pada bagus. Sudah isi kalsainan, Masya Allah. Mana-mana, Masya Allah. Ini sudah tanda, Masya Allah, perkembangan. Haji zaman dulu siapa yang ingin haji langsung berangkat. Sekarang harus ngantri sampai 100 tahun berarti. Ngidra sudah datang, kita baru berangkat ke sana. Apa ini pasti kurang untuk jadi bukti bahwa umat itu terus mendekat pada hidayah. Salah sebagian dan hadirin. Maka untuk itu semua sinten sing niat kangge medal sekawan ulan, sekawan sepinten negeri jauh, negeri dekat, dalam negeri. Masya Allah, monggo. Mungkin Darussalam ajeng enten sing niat 1 tahun, monggo Masya Allah. Silakan. Banyak Pak Yusuf. Jawab, monggo silakan. Takbir, jawab, monggo. Jawab Alisan. Takbir. Yusuf. Selatan. Baca Pak Yanyan, silakan Pak. Masya Allah, silakan. Masya Allah. Maju tak gentar, membela yang benar. Ya. Monggo, Masya Allah. Ya. Beri nama. Semangat. Beri nama. Masya Allah. Ini Masya Allah. Pak Usman, Masya Allah. Dulu pertama kali saya keluar 40 hari dengan Pak Usman, dengan Pak Sundari. Tahun berapa Pak Usman? Tahun 90 kok buru-buru sobat. Sekitar 89 mungkin di Wonogiri, Masya Allah. Naik turun gunung, mau kencing aja turunnya setengah kilo, Masya Allah. Anjingnya banyak, gak ada listrik, Masya Allah.
Monggo sekarang sana banyak ada madrasahnya terus. Insyaallah banyak perkembangan. Tiga hari nunggu Pak. Monggo masyaallah, silakan. Pak Gibran, monggo jamaahnya 3 hari monggo. 3 hari monggo masyaallah. Salam satu jamaah 3 hari nunggu Pak. Itu Rahman jamaah. Rahman jamaah. Alisan satu jamaah. Suri, monggo. Ya, insyaallah 3 hari kumpul pemahalah monggo insyaallah nggih. Rencanakan sing semangat, supaya husnudzon, sanjang-sanjang sing optimis. Allah ridho Kanjeng Nabi remen dumateng kita. Dumate iki husnudzon tenan karo agama, husnudzon tenan karo sing tak omongne ning hadis-hadisku masyaallah. Kira-kira ngono sepunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.